Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 21 Februari 2022 dalam pekan biasa ke-7 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Angela Lucia, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Yohanes Willy. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat Rasul Yakobus, bab 3, ayat 13 sampai 18. Saudara-saudara terkasih, siapakah di antara kalian yang bijak dan berbudi? Baiklah ia menyatakan perbuatannya dengan cara hidup yang baik dan lewat hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan
Inilah Injil suci menurut Markus, bab 9, ayat 14-29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Percaya, berdoa, dan meminta roh hikmat. Renungan dibawakan oleh Yohanes Willy. Ibu, bapak, kaum muda, dan rekan seperjalanan di dalam Yesus Kristus. Jati diri Yesus yang diungkapkan melalui jawaban Petrus
engkau adalah Mesias, adalah langkah awal Allah memperkenalkan jati diri Yesus. Kisah ini sudah kita dengar pada perikop sebelumnya. Kemudian Yesus memberitahukan untuk pertama kali hal penderitaannya dan syarat-syarat mengikuti Dia. Demikianlah Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Karena melalui jalan saliblah Yesus dimuliakan. Namun, berapa orang yang paham mengenai misi Yesus sebagai Mesias yang dikehendaki Allah? Hampir tidak seorang pun. Bahkan mempercayai bahwa Ia sanggup melakukan penyembuhan saja, orang masih tidak yakin. Hal itu terungkap dari kegamangan permohonan orang tua yang anaknya kerasukan setan itu. Jika engkau dapat, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jika engkau dapat, kepercayaan macam apa yang dapat kita tangkap jika mendengar orang berkata seperti itu? Maka Yesus mencela ayah anak itu dan berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Pada masa kini, kita cukup sering mendengar berita-berita online yang membuat miris. Ada keluarga yang pasangannya berselingkuh, lalu pasangannya yang merasa dikhianati menjadi sangat emosional, sehingga rela menghancurkan rumah tinggal yang telah dibangun selama 8 tahun dari hasil jerih payah mereka dengan sebuah bulldozer. Apakah tindakan itu membawa kebaikan dan perbaikan bagi keluarga? Bukankah tindakan itu hanya memuaskan nafsu amarah sesaat belaka? Yang jadi korban tetap mereka sendiri beserta anak-anak yang tidak memiliki rumah tinggal lagi. Kita patut berintrospeksi dalam diri kita. Kadang emosi kita membakar mendahului akal sehat kita. Kita cenderung bersikap reaktif dan bertindak terlalu cepat menuruti keinginan emosi sesaat belaka. Kita terlalu percaya diri untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita. Ungkapan ayah anak itu, "Jika engkau dapat," menunjukkan keraguannya yang bisa jadi keraguan kita juga dalam banyak peristiwa hidup yang kita alami, yang terlalu terbiasa menyelesaikan masalah atas pemikiran dan kekuatan sendiri. Jika kita percaya bahwa Allah penyelenggara hidup kita, mengapa kita tidak berdiam diri dulu, berdoa, dan memohon agar kita dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan penuh kebijaksanaan, seperti yang dituliskan dalam surat Rasul Yakobus pada bacaan pertama yang kita telah dengar. Karena pilihan hidup yang bijak diwujud nyatakan dengan cara hidup yang baik dan lewat hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Apakah kita selalu memiliki kebiasaan berdoa kepada Tuhan Yesus di dalam segala tantangan hidup kita dan meminta karunia roh hikmat untuk mengambil keputusan yang baik sebelum bertindak? Apakah sebagai pasangan suami istri
kita mempunyai waktu untuk berdoa bersama kepadanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, setiap hari Engkau selalu membimbing langkah hidup kami melalui surat cinta-Mu kepada kami. Kini Engkau menasehati kami untuk selalu berdoa kepadamu. Engkau mengajak kami untuk meminta kekuatan Roh Kudus-Mu, yaitu roh hikmat di dalam hidup ini. Berilah ya Tuhan Yesus, karunia Roh Kudus-Mu itu, yaitu roh hikmat ke dalam hati kami. Ya, biar kami dapat dengan bijaksana menyelesaikan segala tantangan hidup kami di era online ini, sehingga hidup kami menjadi kudus, menyenangkan hati-Mu, dan membawa keselamatan jiwa dan raga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.